Self personality itu apa sih? Gimana sih cara kita mengenal diri kita sendiri? Oke, mari kita mengenal apa itu self personality. Istilah personality berasal dari kata Latin persona yang berarti topeng atau kedok, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Apa itu personality? Personality adalah karakteristik yang unik dan konsisten dari setiap individu yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan sekitarnya. Ini melibatkan cara seseorang merasakan, berpikir, dan berperilaku. Banyak orang belum tahu tentang proses pembentukan diri atau self personality. Self atau diri merupakan salah satu aspek penting dalam psikologi dan kepribadian manusia. Kenapa personality itu penting? Karena personality atau kepribadian mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, serta menghadapi stres dan tantangan hidup. Self-personality muncul karena pengaruh dari diri sendiri maupun orang lain. Setiap individu, baik sadar maupun tidak sadar, pasti melakukan proses pencarian diri. Dalam pencarian diri, terjadi proses yang membuatnya akan mengalami suatu perubahan dari banyak sisi, misalnya cara pandang atau nilai-nilai yang dianggapnya penting dalam kehidupan. Lalu, apakah kepribadian dan karakter itu sama? Jawabannya berbeda. Ya, karena Likkerman mengatakan bahwa kepribadian lebih bersifat menetap dan dipengaruhi oleh faktor keturunan, sedangkan karakter lebih terbentuk karena pembelajaran terhadap nilai dan kepercayaan. Dari sudut pandang filsuf William James, self dipandang sebagai pikiran dan perasaan seseorang tentang pikiran dan perasaannya. Dengan kata lain sebagai introspeksi. Biasanya hal ini dikenal sebagai pengenalan diri atau social knowledge. Gimana sih cara mengenali diri kita sendiri? Oke, aku ada 5 cara untuk kita bisa belajar mengenali diri kita sendiri. Yang pertama, menyadari siapa kamu sebenarnya, bukan siapa yang kamu inginkan. Saat belajar mengenali diri sendiri, penting untuk kamu mengetahui apa tujuan hidupmu. Alih-alih mengejar mimpi menjadi seseorang yang kamu inginkan, hal itu tak sepenuhnya bisa terrealisasikan di kehidupan nyata. Maka mulailah untuk memikirkan siapa sejatinya dirimu. Awal cara untuk mengenal diri sendiri bisa tes kepribadian atau tes potensi. Yang kedua, fokus dan kuasai apa kelebihan yang kamu miliki. Jika kamu fokus pada kelebihan dan kekuatanmu, maka kamu akan menjadi semakin lebih berkembang, lebih bahagia, lebih percaya diri, dan stres pun berkurang. Jika kamu terus-menerus gagal dengan cita-cita yang ingin kamu gapai, ada saatnya kamu berhenti dan lihat arah fokusmu. Apakah kamu lebih banyak melihat kekurangan dan terlalu ingin mengubah kekuranganmu tersebut? Padahal jika kamu ubah fokusmu, kamu bisa lebih mengasah kelebihanmu dan membuat kamu mencintai diri kamu sendiri karena dirimu yang lebih positif. Yang ketiga, lakukan hal yang membuatmu suka. Mengerjakan apapun yang kamu suka itu dapat membantumu untuk memahami passionmu yang bisa membuatmu semakin berkembang pesat. Sesekali luangkanlah waktu untuk mengerjakan aktivitas yang kamu suka agar kamu bisa semakin mengenal diri kamu secara alami. Yang keempat, rutinlah untuk mengevaluasi diri sendiri. Terkadang kita tidak menyadari adanya kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri tanpa seseorang memberitahukannya kepada kita. Maka tidak ada salahnya untuk kita menggali kemampuan dan mempertimbangkan pendapat orang lain tentang kita. Kamu bisa belajar dengan cara banyak mendengar dan tidak memotong saat lawan bicara mengutarakan pendapatnya. Yang kelima, berpikir positif dan memandang segalanya dengan terbuka. Memiliki pikiran yang open-minded dan positif tidak selalu muncul begitu saja, karena ada kalanya kita pasti mempunyai pikiran yang negatif. Jika pikiranmu semakin terbuka, maka kamu tidak akan pernah mudah untuk menjudge suatu hal, tak menyukai atau membenci apapun secara berlebihan, dan tidak mengambil keputusan secara sepihak. Dari aku sendiri, aku sudah cukup memahami seperti apa kepribadianku, siapa aku, dan apa tujuan hidupku.
Jika dibilang aku pendiam dan tidak bisa bersosialisasi dengan banyak orang, itu benar. Namun, seiring berjalannya waktu, aku bisa mengubah itu semua secara perlahan. Aku memang terlalu takut untuk membuka diri pada orang lain. Namun perlahan, aku bisa menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Aku yang tadinya takut untuk tampil ke depan dan berbicara di depan banyak orang, secara perlahan, aku sekarang sudah berani untuk menunjukkan siapa diriku dan menyampaikan pendapatku di depan banyak orang. Ya, kepribadian memang bisa berubah seiring berjalannya waktu, dan untuk kamu tetap semangat untuk mengubah dirimu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri kamu di depan banyak orang.